Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilatan wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin jamaah haji qalbu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Dan untuk itu mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan senantiasa marilah kita bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimahullah, kita melanjutkan ngaji kitab Nasha'il Ibad. Insyaallah kita sudah pada bab yang ke-5. Dan hari ini kita akan memulai tentang maqalah yang keempat. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihi ma bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat. An Abi Bakrin Ibnu Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan ad-dulmatun khamsun wa syurruju laha khamsun. Ad-dulmatu khamsun, ada 5 yang menjadikan gelapnya lampu hati kita. Minal asya'i, artinya hal-hal yang ada dan itu mempengaruhi kita. Wasyuruju laha khamsun, dan semuanya itu lampunya yang bisa menerangi dari hati kita yang gelap itu juga khamsun, juga ada 5 min nasifai, yang semua itu mempunyai sifat-sifatnya. Jadi ada yang menyebabkan 5 hal hati kita menjadi gelap, dan ada 5 hal yang menjadikan hati kita terang. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hubbud dunya dzulmatun wassiraju lahat taqwa. Hubbud dunya dzulmah, mencintai dunia, bukan hidup, bukan menjalin dunia ya, tapi hubbud, mencintai dunia. Artinya dia telah menutup pada dirinya selain dunia itu tidak. Yang dia miliki hanya dunia. Itu bisa menjadikan dzulmatun wa syirajun tatwa, dan lampu untuk menghilangkan kegelapan di dalam hati seseorang agar dekat dengan Allah itu at-taqwa. Wa syiraju laha, kepada orang yang cinta dunia itu adalah at-taqwa. Li'annahu yuqi'a fis syubuhat thumma fil makruhat thumma fil muharramat. Orang yang mencintai dunia yuqi'u syubhat, akan membawa, menjerumuskan dirinya itu kepada yang syubhat.
nggak peduli ini halal haram, yang penting ada angkanya. Angkanya berapa? 1 juta, 2 juta. Nggak tahu itu apakah syubhat. Kalau yang syubhat itu sudah mau nerima, tsumma fil makruhat, maka dia akan meningkat kepada yang makruh. Tsumma fil muharramat, yang haram pun akhirnya dicari juga. Dengan guyonannya itu, yang haram saja nyarinya sulit, apalagi yang halal. Ini kan sudah banyak kita lihat, kita dengar kan. Sudahlah, yang penting ada, yang penting ada angkanya. Tidak tahu itu dari mana uang itu diperoleh. Karena apa? Itu buah dari hubbud dunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rasulullah bersabda, mencintai dunia itu adalah sumber dari kesalahan. Salah satu, kemudian besok salah lagi, terus karena cinta dunia menutup semua kedekatan kita. Orientasi akhirat kita tertutup oleh orientasi dunia. Karena itu disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Mencintai dunia berarti ujung dari ujung, asas ya, sumber kulli khati'ah, setiap dari kesalahan. Hadis dari Imam Baihaqi Anil Hasan Bisri, yang disampaikan dari Imam Bisri. Sedangkan Imam Ghazali mengatakan, qala al-Ghazali wa kama anna hubbuha ra'sun kulli khati'ah. Sebagaimana bahwa mencintai dunia itu sumber kesalahan, karena itu fabu'duha ra'sul kulli hasanah. Maka membenci dalam arti tidak diganggu urusan dunia, dunia hanya dijalanin saja. Ya, properti kita cukup di pergelangan tangan, bukan dimasuk di dalam hati kita, akan menjadikan kulli hasanatin, akan melahirkan kebaikan, karena dia dibimbing hatinya untuk menuju akhirat, karena hidupnya menjadi hasanah. Yang disebut dengan sirajul lahal taqwa ayil ihtirazu bi ta'atil an uqubatihi. Kalau sudah takwa, kita sudah tahu kan, menjaga diri, mentaati Allah, dan menjauhi dari segala larangan Allah. Itu namanya takwa. Sering saya katakan takwa itu hurufnya ta, ya, tawadhu, qaf, q, qaf, qanaah, dan waw. Waw itu adalah waro. Jadi kalau orang sehariannya itu tawadhu, menerima apapun yang diberikan oleh Allah, atau juga pembagiannya ketika hubungan sesama manusia, ialah diterima aja deh, ya. Dan waro, sikapnya selalu menjaga diri atas kepantasan, kepatutan di dalam masyarakat, itu buah atau indikator dari takwa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lam tada' syai'an ittaqallahi azza wa jalla. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena takut pada Allah Ta'ala, illa ataka khairan minhu, melainkan dia akan memberi kepadamu yang lebih baik daripadamu. Oh, ini kok subhat ya? Saya nggak mau. Nah, itu sedang begitu kita ngomong nggak mau terhadap sesuatu yang subhat, yang makruh, Allah sudah menyiapkan akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena kita takut kepada Allah. Karena kita apa? Ittaqallahi azza wa jalla. Kita takwa, kita takut pada Allah terhadap rezeki kita yang ada di dalam perut kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu,
Ya, khususnya bapak-bapak ya, jangan mencari amplop selain coklat. Kalau coklat itu kan gaji bersih ya, kalau yang putih biasanya ada pembagian tambahan. Nah itu ditanya, dari mana ini tambahannya ini ya. Lah yang coklat kasihkan istrinya. Untuk apa? Untuk memberi makan anak-anak kita biar memang makan dari yang halal. Soalnya makanan yang haram di dalam diri anak kita, anak itu bisa menjadi nakal. Karena sumbernya sudah sumber salah. Jadi perilaku anaknya bisa salah. Jadi begitu Bapak sekalian. Amplop yang coklat itu sah, yang tidak coklat, nah, biasanya itu kan di kampus itu kan, nah, dulu waktu saya gajian itu kan gitu, yang coklat resmi. Nah itu diberikan istri biar belanja untuk memberi makan anak-anaknya. Yang putih dilihat dulu dari mana, ini syubhat atau makruh bahkan haram. Jangan tidak tanya atau pura-pura tidak tanya. Ini hadis rawal Imam Ahmad wan Nasai. Hadis dari Imam Ahmad dan Nasai. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wadzunu wadanbu dzulmatun wasiraju lahut taubat. Dosa itu menjadikan dirinya gelap dan lampu untuk menerangkan hatinya itu adalah taubat. Kolbun itu kalau ada kesalahan dia akan satu titik hitam di dalam hati kita. 2 kali, 3 kali bisa akhirnya tertutup semuanya gelap gulita karena kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Bagaimana cara mencucinya? Ya tobat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abdu idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuktatun aswadaun." Sesungguhnya seorang apabila berbuat dosa dengan satu dosa, maka diberi titik di hatinya itu dengan titik hitam. Fa idza wa naza wastaghfara wa taba saqula qalbuh. Lalu apabila ia mencabut, memohon ampun, bertaubat, hatinya yang gelap, yang hitam itu digosok. Tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi wa tabasaqul qalbuh, dia mau bertobat, maka akan mengkilap lagi hatinya. Itulah mengapa Bapak-Ibu sekalian kita setiap hari harus istighfar minimal 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kullu yamin istighfar 70 kali. Beliau maksum. Kita yang banyak salah kok tidak mau istighfar, tidak bersolawat, tidak zikir sir Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya udah, semakin gelap. Kalau sudah gelap, biasanya sudah tidak memantulkan cahaya di dalam hatinya itu. Karena itu Bapak sekalian, ini pentingnya. Wa in adajita fiha, apabila dia berbuat dosa kembali, hatta ta'lu ala qalbihi, maka bertambah hitam hingga memenuhi hatinya. Wa warranul ladzi dzakara ta'ala, dan itu adalah rona yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Semakin hitam ya. Kalla bala rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Quran ayat 14 dari surat ke-83 Al-Mutaffifin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, ia adalah yaksibun, menutup hatinya. Dengan segala hormat, ini adalah Rasulullah mengingatkan. 1 kali hitam, besok 2 kali hitam. Nah, ini di hadis Imam Ahmad, Tirmidzi
Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Ini diriwayatkan cukup baik, hasan. Itulah mengapa Bapak Ibu sekalian, manusia itu perlu ada namanya dzikrul latifah. Zikir melembutkan hati kolbunya, fuadanya, basyirahnya dengan zikir latifah, melembutkan yang sehari ya sentuhannya kalau sudah khatam solonya itu cukup 5.000 sehari. Kalau masih hitam gelap gulita biasanya 70.000 sehari. Tapi itu dibersihkan melalui zikir latifah. Punya nanti ditambah lagi latifatul ruhnya, sirnya, akhfanya, khofinya, natikohnya, otaknya, dan jami'ul badannya itu disentuh dengan zikir-zikir zikrul latifah. Mengapa? Karena memang manusia itu cenderung salah. Karena itu perlu dilakukan pembersihan melalui zikir. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, wal qabru dzulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur itu gelap dan lampu menerangkan untuk kuburnya itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikirnya namanya zikir nafi isbat. Kalau untuk membersihkan hati namanya zikirnya latifah. Kalau untuk menerangi kubur kita zikirnya lebih banyak lakukan namanya nafi isbat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diambil dari yang paling dalam di kolbunya, ditarik ke atas, menyetrum semua di dadanya sampai ke otaknya, diturunkan ke tengkuk kiri kanan, turun lagi latifatul ruh, ditembakkan kepada latifatul kolbi. Caranya seperti itu sehingga bisa nyetrum semua ketika menyebut dan memikirkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Santri jangan lupa kalau zikir nafi isbat caranya seperti itu, dan itu dilakukan setiap hari. Untuk apa? Siraju fil kubur, lampunya di dalam kubur. Ruwa annahu sallallahu alaihi wasallam qol inna ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas diri seseorang hambanya, diharamkan untuk masuk neraka mangkola la ilaha illallah. Kalau dirinya itu zikirnya la ilaha illallah, yabtaghi biha wajhallahi ta'ala, ya, ucapannya itu ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Wa ruya aidan annahu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan membaca la ilaha illallah dakhala jannah, dibacanya dengan mukhlishan. Siapa yang bisa mangkana akhir kalamu la ilaha illallah? Orang yang membiasakan sehari-hari zikirnya ya nafi isbat, di zikir ismudzat, Allah Allah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak biasa, waktu nazar ketika dibimbing, Pak, Bu, ayo nyebut apa ya? Nyebut sesuai dengan yang ingat. Yang ingat apa? Ya ingat misalkan bintang film, yang disebut bintang film. Tapi kalau panjenengan every day ya 5.000 marrotin, 5.000 ulang menyebut nama Allah, insya Allah dia akan mengakhiri hidupnya dengan Allah Allah, la ilaha illallah. Jadi itulah mengapa menurut satu cerita dan di mana-mana bisa kita lihat
Orang yang sudah suluk itu biasanya wafatnya itu langsam. Karena apa? Setiap hari zikirnya Allah, 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 Allah. Setiap keluar nafas itu menyebut Allah, Allah, Allah. Sehingga kalau nazar itu set, kayak mobil yang harganya mahal itu tidak ada beritanya. Tapi kalau mobilnya bobrok, bobrok, noleh sana, noleh sini, ya. Karena apa? Tidak hatinya tidak tatmainul qulub, tidak hatinya tidak tenang. Faqalu ya Rasulullah fama ikhlasuha, apa yang disebut dengan ikhlas itu ya Rasulullah? Qala antah juzakum an kulli ma kharramallahu alaikum. Nabi bersabda akan memotong kalian dari setiap hal yang diharamkan oleh Allah pada kalian. Sekali lagi jangan ada hal yang haram di dalam diri kita. Kila sa'ada as'ainu tunawwiru qabri. Ada 7 hal yang bisa menerangi kubur selain la ilaha illallah. Awwaluhal ikhlasu fil ibadah. Yang pertama ikhlas beribadah. Wasani birul walidain. Yang kedua taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Kemarin sudah kita bahas banyak, ya. Jangan pernah mengatakan tidak kepada orang tua. Wattalitu silaturahim. Yang ketiga menjaga silaturahim. Warrabi'u allayyadhu'iyya la yudayyi'a umruhu fil maksiyah. Keempat, tidak menyia-nyiakan umurnya untuk maksiat, jaga betul. Ya. Wal khamis alla yattabi'awah, tidak menuruti hawa nafsunya. Wasadis, yang keenam, ayyastahida fi ta'ah, bersungguh-sungguh dalam taat. Tadi kan sebutkan wajah itu fisabilihi kan. Nah, kalau golek Allah, ingin ketemu sing tenanan. Lo panjenengan kita semua mau naik kelas aja belajar ya. Mau ujian S1, S2 belajar ya. Lah ini mau menemu Allah, mau ke akhirat kok nggak belajar, zikir aja nggak mau. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah Rabbi. Baca Quran itu kok berat, kalah dengan urusan sehari-hari, urusan angka. Gitu. Nah gimana mau ketemu Allah? Karena nggak pernah istahid, tidak pernah bersungguh-sungguh beribadah. Wasabi ayyukthira dzikrullah. Yang ketujuh, memperbanyak zikir pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrillah dzikron katsira fasabbihu bukratan wa asila. Berbanyaklah zikir, tidak usah disebut-sebut berapa bilangannya. Pokoknya keluar nafas kita Allah, 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 Allah. Itu ya Bapak sekalian, itu dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Yang keempat, ini kita tulis. Yang keempat, wal akhiratu dzulmatun. Ya, wasyirajul lahal amal sholih. Akhirat itu bisa gelap dan untuk meneranginya yaumil akhirat tiada lain adalah amalus soleh. Jadi zikir, fikir, amal soleh. Itu moto organisasi saya yang saya ketua umum dulu, PMII. Dengan izin Allah saya merumuskan moto PMII dan sampai sekarang 91 sampai tahun sekarang itu moto PMI tetap itu zikir, fikir, amal soleh. Karena amal soleh itulah yang bisa menerangi nanti di yaumil akhir. Ruwaya anna sallallahu alaihi wasallam qol innallaha yuhibbu ayyu khadha bi rukhasihi kama yuhibbu ayyu yukhadha bi azaimihi. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan kemudahan sebagaimana Allah mencintai orang yang melaksanakan ketetapannya. Ya. Innallaha yab'isal bil hanifiyatin samhati dina Ibrahim. Sesungguhnya Allah mengutus dengan ajaran agama yang lurus dan toleran, yaitu agama Nabi Ibrahim, artinya agama tauhid.
Jadi dengan demikian orang itu mudah untuk berbuat baik. Jadi jangan pelit untuk berbuat baik. Jadi apa saja diniati untuk amal hasanah, amilus sholihah. Ruwana sallallahu alaihi wasallam qol addul azaimi wa qabalu rukhsah wa da'un nas faqad kafaitumuhum. Laksanakan oleh kalian segala ketetapan dan boleh menerima terhadap keringanan. Ya. Dan ajalah orang-orang, maka sungguh kalian telah diberikan kecukupan terhadap mereka. Artinya yang wajib harus, yang rukhsah itu boleh, tapi tidak menjadi biasa. Kalau sangat terdesak, misalkan perjalanan pesawatnya nggak mungkin kita sholat, maka kita jamaah kosong. Wa qala Rasulullah man lam yaqbalu rukhsatullah kana alai minal ismi misla jabal Arafah. Orang yang menolak rukhsah, artinya Tuhan, rukhsah itu kan bentuk dari Allah cinta kita. Kita menolak cintanya Allah pada kita, itu dosa seperti dosanya yaitu 2 gunung Arafah. Yang kelima wasyiratu dzulmatun wasyirajul lahul yakin. Siratal mustaqim itu ya, jembatan siratal mustaqim itu gelap. Tapi sirajul lahul yakin, dia akan menjadi terang kalau ada akidah, i'tiqad, keyakinan pada Allah. Sehingga ada rukun 6 itu. Wa huwa tahqiqus tasdiqil bil ghaib, yaitu menyatakan pembenaran terhadap hal yang gaib, bi izalati kulli raibin, dengan menghilangkan setiap yang meragukan. Itu Bapak sekalian ya. Ini ada 5 yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq terhadap kegelapan-kegelapan, tapi ada lampunya. Lampu yang pertama takwa, lampu kedua adalah taubat, lampu ketiga zikrullah la ilaha illallah, lampu yang keempat amal soleh, yang kelima adalah mempunyai i'tiqad yang kuat terhadap keesaan Allah dan rukun iman kita. Demikian, terima kasih. Semoga Allah memberikan futuhul qulub, membuka hati kita untuk mau amal soleh, banyak berzikir, banyak taubat, dan juga banyak melakukan amal soleh keseharian kita. Semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita, dan selebihnya kita akan selalu untuk zikrullah. Amin ya rabbal alamin. Alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.